Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ya yang meneliti ya, memperhatikan, mengkaji ya syariat Allah berupa ibadah-ibadah yang diberikan kepada manusia yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji ya. Mereka mendapati bahwa semua bentuk ibadah tersebut ya itu adalah untuk membentuk sebuah lingkungan yang bertujuan ya supaya manusia itu memiliki akhlak yang baik ya. Jadi manusia disuruh sholat oleh Allah SWT supaya manusia ini memiliki akhlak yang baik. Manusia diwajibkan membayar zakat itu supaya manusia itu memiliki akhlak yang baik, termasuk puasa, haji dan lain sebagainya ya. Allah berfirman ya dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ini contohnya ya, kewajiban diwajibkannya sholat. Wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi Allah perintahkan sholat ya, supaya hamba itu terpelihara, terjaga. Dari apa? Dari perbuatan keji dan mungkar ya. Maka kalau orang itu tidak mengerjakan sholat, dia tidak akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar itu ya. Atau kalau orang sholat tapi sholatnya itu tidak benar, tidak baik, buruk sholatnya, mungkin tidak tumaknina, tergesa-gesa. Mungkin orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda sholat, itu juga tidak bagus ya. Maka Allah SWT tetapkan kewajiban sholat ini bagi orang-orang yang beriman. Waktunya sudah ditetapkan, kemudian diperintahkan agar tumaknina di dalam mengerjakan sholatnya ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Wa idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Keluh kesah itu sambat, senangannya manusia itu mayoritas seperti itu ya. Sambat dan kikir kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kesusahan dia berkeluh kesah ya, kalau dia mendapat kebaikan dia amat kikir, kecuali orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya ya, istiqomah ya. Allah lanjutkan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya itu terdapat bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Orang miskin tetapi dia tidak mau meminta-minta. Jadi orang miskin ada yang meminta, ada orang miskin tidak punya apa-apa tapi dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, sehingga orang mengira dia ini orang kaya. Nah ini juga termasuk orang berhak mendapatkan zakat ya, sedekah yang wajib itu zakat ya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat itu akan terhindar dari keluh kesah, sambat ya. Karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu berkeluh kesah kepada Allah, sambat ya, sakit minta disembuhkan, ada mengalami kesulitan minta diberikan kemudahan. Kalau dia kesempitan minta diberikan kelapangan kepada Allah. Sambat itu kepada Allah, bukan kepada makhluk ya. Kalau kita ada masalah ngomong sama orang, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Baik, itu sholat ya. Yang kedua zakat ya.
Zakat itu pun supaya orang itu baik dirinya itu, ya, untuk mensucikan harta mereka dan juga membersihkan diri mereka, ya. Supaya tadi tidak bakhil tadi, tidak pelit tadi itu, disuruh mengeluarkan zakat itu supaya orang itu tidak egois, ya. Dia juga memiliki apa? Kepedulian kepada lingkungannya. Oh, ini ada orang miskin, oh ini ada orang fakir, ini orang yang terlilit utang, oh ini ada ibnu sabil dan sebagainya. Nah, maka dia memberikan hartanya tadi itu, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an suruh ambil, ya. Allah memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi fungsinya zakat itu adalah untuk membersihkan, ya, orang yang diambil zakatnya, yang mengeluarkan zakat itu, ya. Karena di dalam harta kita itu ada haknya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang itu kalau tidak kita keluarkan berarti kita memakan hak mereka, ya. Maka dikeluarkanlah 2,5% dari harta yang sudah mencapai nisabnya tadi itu dan sudah haul, wajib dia membayar zakat tadi itu. Kemudian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar bertakwa, ya. Orang yang bertakwa itu cirinya salah satunya adalah dia menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya, ya. Setelah dia ini beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian menegakkan salat, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Jadi mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, kata Allah begitu. Nah, puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga untuk menjadikan apa? Supaya orang itu menjadi baik akhlaknya. Tadi akhlak yang baik itu apa? Tidak marah. Ya, tidak marah. Itu akhlak yang baik, kata Imam Ahmad tadi, kamu tidak marah dan tidak dengki, tidak hasad. Nah, sedangkan tujuan puasa ini melatih kesabaran supaya orang itu tidak marah, ya. Nabi bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka apabila datang hari puasa salah seorang dari kalian, maka janganlah dia berkata keji, ya. Jangan berkata keji dan berteriak-teriak, meneriakkan permusuhan. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni, ya, inni mru'un shaim, ya. Apabila seseorang mencacinya atau memusuhinya, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi sholat, zakat, puasa itu diperintahkan Allah kepada hambanya, manusia ini, orang-orang beriman, supaya mereka itu memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu akan apa? Terwujud kalau orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beribadah kepada Allah, tidak akan bisa mendapatkan akhlak yang baik tadi itu. Ya, begitu. Malah Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta, dan berbuat keji dengannya, maka Allah tidak memiliki hajat atau kebutuhan terhadap puasanya berupa meninggalkan makan dan minumnya, ya. Jadi orang yang puasa
tapi dia tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, ya, atau perkataan yang keji. Allah tidak butuh dengan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum, Allah tidak butuh. Kenapa? Poso-poso kok dia masih omongnya apa? Dusta, bohong. Ya. Berarti apa? Orang puasa itu dilatih kalau bicara yang benar, yang jujur, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Termasuk ngomongnya tidak boleh ngomong yang kotor, keji, ya. Nah, seperti itu. Jadi ibadah-ibadah itu mendidik manusia, melatih manusia agar memiliki akhlak yang baik. Begitu pula halnya dengan haji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yang sudah diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata keji, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Itu dalam surah Al-Baqarah 197, ya. Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, man hajja, barang siapa yang mengerjakan haji, falam yarfus walam yafsuk, roja'a kama waladathu ummuh. Kemudian dia tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maksiat, maka dia kembali bersih dari dosa-dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi orang yang haji dan ketika haji dia ini tidak berkata keji, tidak berbuat fasik, maka kata Nabi dia kembali bersih dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka haji ini juga melatih manusia supaya memiliki akhlak yang baik. Ya, memiliki akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil ini tadi ya menunjukkan bahwasannya kesalehan akhlak itu merupakan tanda kesahihan ibadah yang dia lakukan. Kebaikan akhlak ya. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, tidak suka mencela, tidak suka berkata dusta, dia suka menolong dan kebaikan akhlak ya, itu menandakan kesahihan ibadah yang dia lakukan, benarnya ibadah yang dia lakukan. Dan sebaliknya, kerusakan akhlak itu menunjukkan kerusakan ibadah. Jadi kalau kita melihat orang ibadahnya tekun, sholatnya tekun, puasanya tekun dan sebagainya, tapi kok akhlaknya tidak karu-karuan, berbohong, suka ingkar janji, khianat dan lain sebagainya, berarti ibadahnya yang dia lakukan itu rusak. Ya, tidak benar berarti.